Shalom Aleichem, Besem Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam acara ibadah kita hari ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berhubungan dengan masa depan, yang saya ambil dari kitab Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang kelima, yang berbunyi demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita berdoa. Tuhan, saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberi pengertian kepada kami, dan biarlah kami dapat melakukan serta mempercayai firman Tuhan bagi kehidupan kami sehari-hari yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Kristus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dari pengalaman Yosua yang diperintahkan oleh Tuhan memimpin, menuntun bangsa Israel menuju negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Pelajaran sejarah ini memberi gambaran kepada kita sekalian pada saat ini, bagaimana Tuhan akan memberikan masa depan dari perjalanan hidup kita, di mana kita telah melewati tahun yang lama, tahun 2020, dan kita telah berada memasuki hari-hari kehidupan di tahun 2021 yang menjadi masa depan yang kita harapkan, kita tapai dan kita gapai pada masa ini. Karena itu mari kita belajar kepada prinsip firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 1 yang kita pelajari hari ini. Yang pertama-tama yang harus diketahui oleh saudara saya adalah bahwa masa depan itu Tuhan yang memberikan. Seperti Tuhan memberikan masa depan bangsa Israel dalam pimpinan Yosua. Firman Tuhan berkata demikian.
Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Itu janji Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa negeri di seberang sungai Yordan itulah masa depan mereka. Pemimpinnya Musa telah mati, dan sekarang Tuhan menunjuk pemimpin yang baru menggantikannya, yaitu Yosua, yang tidak lain adalah abdinya daripada Musa itu sendiri. Ya. Tuhan tetap menepati janjinya kepada bangsa Israel yang disampaikan melalui Musa. Sekalipun Musa mati, tapi masa depan itu tetap akan diberikan. Karena itu Tuhan telah menunjuk Yosua menjadi pemimpin untuk menggantikannya. Masa depan itu harus ditapai, harus dihadapi, harus digapai, harus diraih. Dan perhatikan bahwa Tuhanlah yang memberikan masa depan itu bagi bangsa Israel. Demikian juga kepada saudara saya hari ini. Tahun 2020 telah berlalu, telah kita lewati, dan kita telah memasuki tahun yang baru, dan kita telah memasuki pada minggu-minggu yang berjalan ini, dan masa depan ada di depan kita. Masa depan Tuhan berikan kepada saudara saya. Kalau saudara saya sampai hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, itu artinya Tuhan masih memberi kesempatan kepada saudara saya untuk menikmati masa depan. Masa depan itu bisa minggu depan, bulan depan, sampai 1 tahun ini penuh. Itulah posisinya, posisi daripada masa depan itu. Bisa minggu depan, bisa bulan depan, sepanjang tahun ini, bahkan tahun berikutnya. Nah, bagi bangsa Israel pada waktu itu, masa depannya posisinya ada di seberang sana. Bagi kita posisinya seberang sana itu membicarakan hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan. Dan juga mungkin masih tahun depan. Tetapi yang pasti posisi itu ada. Tempat itu ada bagi bangsa Israel. Ada tempatnya, ada wilayahnya, ada batas-batasnya. Bagi saudara saya, posisinya ada di seberang sana, yaitu berupa kesempatan yang ada, entah pekerjaan, entah usaha, entah pendidikan dari anak-anak kita, dan itu ada di seberang sana.
di hari-hari depan, di minggu-minggu depan, di bulan-bulan depan, di tahun-tahun depan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan telah berjanji bahwa setiap tempat yang diinjak oleh telapak kaki mereka diberikan kepada mereka. Nah, kita percaya juga bahwa setiap kesempatan yang Tuhan beri kepada saudara dan saya, baik itu waktu yang kita hadapi, hari-hari yang kita hadapi, bulan-bulan depan yang kita hadapi, dan sepanjang tahun ini yang akan kita hadapi, bahkan mungkin juga tahun depan, Tuhan telah memberikan kesempatan itu kepada saudara dan saya. Sama seperti Tuhan memberi kesempatan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Itu bagian yang kedua. Lalu apa jaminan untuk masa depan? Perhatikan dalam ayat yang kelima. Jaminannya bahwa Tuhan menyertai Yosua sama seperti Tuhan menyertai Musa. Tuhan menyertai bangsa Israel pada waktu itu. Terlebih bagi saudara saya, firman-Nya berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Apa jaminannya saudara saya untuk dapat memiliki masa depan? Jaminannya adalah Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan saudara dan saya. Terlebih Tuhan yang telah menyatakan diri 2000 tahun yang lalu di dalam Yesus Kristus yang diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Maka pasti Tuhan, Allah kita itu menyertai kita hari-hari ke depan, minggu-minggu depan, bulan-bulan ke depan, sepanjang tahun yang akan kita hadapi, bahkan tahun-tahun ke depan. Persoalan, tantangan, masalah selalu ada setiap waktu, setiap saat. Dan itu harus kita hadapi. Itu bagian dari kenyataan hidup. Bagian bagaimana Tuhan akan menunjukkan penyertaannya sehingga saudara dan saya dapat menanggungnya, menyelesaikannya, menghadapinya, dan pada akhirnya dapat menunaikan setiap tugas tanggung jawab, pekerjaan, usaha, pendidikan, apapun yang Tuhan beri kesempatan untuk menjadi bagian masa depan kita. Allah beserta kita, Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan saudara saya. Yakinlah Tuhan akan memberi keberhasilan dan kemenangan kepada saudara saya untuk kehidupan hari-hari ke depan. Namun ada syarat-syaratnya untuk memiliki masa depan itu dengan pasti. Syaratnya yang pertama adalah siap menggapai dan meraih
masa depan itu. Yosua pasal 1 ayat 2-3 menggambarkan tentang perintah untuk siap menggapai masa depan. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi masa depan itu dapat digapai, dapat diraih, dapat dicapai dengan syarat siap untuk menggapai dan meraih masa depan itu dengan penuh tanggung jawab. Raihlah masa depan, gapailah masa depan dengan penuh tanggung jawab. Dan siapkanlah dirimu, kerjakanlah tanggung jawab itu, selesaikanlah tanggung jawab itu. Selesaikan, raih, dan gapai dengan baik. Karena Tuhan yang telah berjanji untuk memberikan kepada saudara saya. Syaratnya yang kedua adalah kuat dan teguh hati. Firman Tuhan berkata dalam ayat 6-7, bahkan juga sampai di ayat yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi syarat berikutnya ditegaskan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Harus kuat dan harus teguh hatinya. Harus kuat dan teguh kepada janji Tuhan. Kuat memikul tanggung jawab, teguh memegang kebenaran janji Tuhan. Yakin, percaya penuh, tidak goyah, tidak bimbang, tidak ragu, dan siap untuk melaksanakannya, untuk menggapainya, untuk meraihnya, untuk memperjuangkannya. Dan di dalam memperjuangkan, meraih, menggapai, memikul tanggung jawab,
untuk masa depan itu dipersyaratkan berikutnya. Jangan lupa senantiasa merenungkan firman Tuhan, yaitu Taurat Tuhan pada waktu itu. Merenungkan, memikirkan, mempertimbangkan firman Tuhan siang dan malam, memikirkan, merenungkan, mempertimbangkan petunjuk dari firman Tuhan. Supaya apa? Supaya dapat bertindak dengan hati-hati, supaya dapat bertindak dengan benar di hadapan Tuhan, supaya dapat bertindak dengan penuh hikmat pimpinan Tuhan, supaya dapat bertindak dengan bijaksana, supaya dapat bertindak dengan benar, tidak menyimpang, tidak melawan, tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga dapat berhasil dan beruntung. Jangan putus asa, jangan patah semangat, jangan ragu, jangan bimbang, jangan kecut dan tawar hati, karena Tuhan menyertai mereka. Sama dengan juga sekarang Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Itu sebabnya jangan bimbang, jangan ragu, jangan putus asa. Melangkah, melangkah, dan melangkah. Kerjakan tanggung jawab dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberi keberhasilan untuk menggapai masa depan itu, yaitu menjadi masa depan saudara dan saya di tahun 2021 ini, bahkan tahun-tahun berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya sekalian untuk meraih dan menggapai masa depan yang Tuhan sudah janjikan. Amin.